Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan review tas diepack, body pack, tas ransel. Jadi judulnya tas dari Eiger. Tas diepack, body pack, backpack, ransel, tas punggung dari Eiger. Siapa yang kenal Eiger sih? Ya, Eiger sudah go internasional sekarang. Jadi ini adalah salah satu tas dari Eiger. Tipenya adalah Vessel. Nggak ada linnya ya. Jadi kalau misalnya linnya jadi Vessel lin. Ya, jadi tipenya Vessel. Ini tasnya dari segi bentuk, dari bahannya itu sangat-sangat apa ya, kalau menurut saya sih sangat-sangat menarik banget. Kenapa menariknya? Bahannya, terutama bahannya itu dia yang biasa digunain buat dry bag. Jadi karet ya waterproof. Ya mungkin kalau misalnya kalian udah tahu dry bag ya seperti ini, jadi karet tebal lah, mirip-mirip juga kayak yang dipakai buat perahu arum jeram, ya kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin kalau perahu kan dia lebih tebal, lah ini ya mirip-mirip seperti itulah. Ini adalah Eiger diepack, tipenya adalah Vessel. Nanti kita coba cek secara detailnya. Nah ini bagian depannya. Oke, ini bagian sampingnya. Ini bagian belakang. Nah, untuk bagian bagian belakang ini adalah biasanya kan ada teknologinya apa gitu ya. Ini rata, nggak ada ininya. Cuma ya oke lah, memang bentuknya seperti ini kayaknya. Untuk zippernya ya seperti biasa. YKK. Kelihatan sebentar. Nah, YKK, jadi standarisasinya udah oke lah pokoknya. Bagian belakangnya, di sampingnya, bagian depannya. Kalau untuk bahan, kalau saya sih dijamin pasti waterproof untuk bahan ya. Cuma kan namanya kalau buat kegiatan atau anti air, enggaknya kalau dari bahan pasti ini anti air. Cuma itu dia, bisa aja namanya air, bisa masuk dari sleting, bisa dari sleting, bisa ya dari jahitan begitu. Nanti coba kita cek jahitannya ada sealnya atau enggak begitu ya. Nah ini dia, kalau dari bahan sih dijamin pasti waterproof, tapi namanya air itu bisa masuk dari mana aja ya. Ini bagian depan. Coba kita cek satu persatu. Ini bagian depan ya. Dari bagian depan itu ada skat atau ada ruangan, dan ruangannya di sini polos ke dalam. Jadi nggak ada biasanya skat-skat atau nggak ada yang kecil-kecil gitu. Bagian depannya. Nah untuk langsung yang utama ya, maksudnya tas ini hanya bagian depan dan langsung yang utama. Nah kalau utama ini gimana? Coba kita cek. Nah ini dia bagian atau ruangan bagian utama. Dia bolong masuk ke sebentar, ada plastik. Ya, ini bagian atasnya. Ini bagian utama dari tas tersebut. Nah ini bagian atasnya ya. Untuk atasnya ini ada jaring-jaring dan ada sleting. Nah ini buat taruh tempat. Nah bagian sininya coba sebentar. Oh ini ada sekat-sekatnya bagian dalam. Nah dia berarti fokus. Nah ini kan bagian depan, dia fokus bagian dalam berarti untuk sekat-sekat. Biasanya kan
untuk yang skat-skat kecil kayak gini ada di bagian depan sini, tapi ternyata ini di bagian dalam, tas. Ini ada beberapa skat, berarti ada 1, ada 2, ada 3, dan ini buat ballpoint, obeng atau lain-lain kali ya. Nah ini ada slatingnya juga, dan di sebelah sininya ada skat yang gede buat notebook, dokumen, dan lain-lain. Oh iya, kalau dilihat sih jahitannya dia nggak ada sealnya, jadi kemungkinan besar bisa masuk air dari jahitan atau dari slating mungkin ya. Jadi ya tips kalau misalkan mau pakai tas ini, kalau hujan-hujanan ya jangan langsung buat hujan-hujanan, mendingan pakai cover bag dulu biar aman. Jadi bukan berarti bahannya itu waterproof terus buat hujan-hujanan ya, sayang, bisa aja masuk dari jahitan, dari slating. Jadi antisipasinya ya mendingan pakai cover bag atau rain cover lah orang nyebutnya. Ini bagian depannya, bagian dalam utamanya. Setelah tadi kita lihat bagian dalamnya, jadi seperti ini. Body pack atau tas daypack atau tas punggung tipenya Vessel dari Eiger. Ya kalau misalkan untuk cocok enggaknya buat adventure, cocok aja. Jadi tas ini ya cocok buat kerja bisa cocok, buat sekolah juga cocok, buat adventure juga cocok juga, naik gunung cocok aja. Nggak ada yang larang kasarnya kita pakai tas kayak gini buat sekolah atau buat kegiatan sehari-hari, buat ngantor, nggak ada yang larang. Silahkan aja ya. Oh iya, untuk harga dan untuk bahan kita coba cek ya. Bahan ini bahannya beda karena sama daypack lainnya. Bahannya itu PVC, terpaulin, dan poli itu polyester kali 900D. Jadi dari bahan kayaknya sangat-sangat waterproof. Maksimalnya 16 liter, dimensinya 28 kali 12,5 kali 45 cm. Beratnya 0,7 kilo, berarti 7 on kurang lebih ya. Gitu ini. Nah ininya juga RC zipper. Dan untuk harganya itu 418.000. Ya lumayan terjangkau sih ya, dengan bentuknya bahannya unik seperti ini, itu masih masuk di akal kalau saya. Intinya sih ada harga ada rupa pastinya. Dan kasarannya gimana ya? Ya relatif. Harga mahal atau murah menurut kita, ya mungkin menurut kita murah, menurut orang bisa aja mahal, tapi menurut kita mahal, menurut orang mungkin aja bisa murah. Kalau misalkan kasarnya ya tergantung budget kita lah, tergantung budget kita, kekuatan kita, terus selera kita bagaimana. Kalau saya pribadi, sorry ngomongnya keselimpet jadinya kan. Kalau saya pribadi sih ya unik, tas ini unik. Mungkin buat temen-temen belum tentu, atau malahan suka banget sama tas ini. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bisa kelihatan tasnya seperti ini, atau yang nggak sempet ke Eigernya, atau nyari-nyari referensi, atau nyari-nyari nah bisa nih cek video ini. Buat perbandingan. Ini back sistemnya seperti ini bagian sampingnya seperti ini, bagian depannya seperti ini. Terus bahannya yang saya suka dari ini sih bahannya benar-benar kayak dry bag gitu. Harganya juga terjangkau lah, yang 418.000. Kalau dibanding sama yang Eiger tadi, Instinct atau Eiger yang satu lagi tuh lebih terjangkau ini. Tapi ya kalau tips, kalau misalkan mau pakai kegiatan outdoor, mendingan pakai cover bag kalau misalnya pas gerimis atau hujan biar aman. Ya di samping melindungi hujan atau gerimis, cover bag juga melindungi panas dan debu biar lebih awet gitu jadinya kali ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian aja dari saya. Kalau yang pernah pakai tas ini bisa mungkin sharing di kolom komentar. Rasanya atau kelebihan dan kekurangannya gimana. Soalnya kalau saya pribadi belum pernah nyoba tas ini, jadi bisa sharing ke teman-teman. Jadi bisa referensi atau bisa jadi perbandingan.
yang mau beli tas ini. Begitulah kurang lebih. Pasti namanya barang itu ada kelebihan dan kekurangan. Karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya begitu. Ya sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.